Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita, salam sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 8 ayat 22 sampai 26. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ, orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar dari kampung. Lalu, ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelah Marian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus ditampakkan menjadi pribadi yang terbuka dan mau untuk direpotin oleh orang yang mungkin tidak dikenal oleh Yesus. Ia mau untuk menjamah orang yang sakit. Ia mau untuk menyembuhkannya dengan cara yang unik. Ia menyembuhkan orang itu dengan cara meludahinya. Walaupun seperti itu, itulah wujud cinta Allah, bentuk perhatian Allah pada umat yang disayanginya. Ia menyembuhkan orang itu dengan cara meludahinya. Mungkin bila itu adalah kita merasa bahwa itu adalah penghinaan. Mana ada yang mau orang itu diludahi? Dalam kisah hari ini, bagaimana orang buta itu rela untuk diperlakukan khusus oleh Allah demi kebaikannya. Selain itu, orang buta itu terbuka akan karya Allah. Kita bayangkan ketika ia tidak terima, mungkin kasih Allah yang diberikan mental, tidak ada artinya. Ia tidak akan mendapatkan kasih Allah yang coba ditawarkan. Memang caranya unik, caranya aneh dan terkesan yang tidak biasa. Tapi inilah karya Allah. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan juga terkadang memperingatkan kita. Kita diingatkan dengan cara yang unik pula. Ketika mungkin kita lupa bersyukur pada saat kita makan, menyantap makanan, atau ketika kita sudah terima kesehatan, masih diberikan nafas kehidupan yang setiap hari kita nikmati. Terkadang atau namun seringkali kita kurang bisa bersyukur betapa semua itu adalah berkat Allah yang luar biasa. Maka dari itu, saya mengajak pendengar semuanya untuk semakin terbuka akan karya Allah. Terkadang karya Allah itu begitu aneh dan menyakitkan. Terkadang karya Allah menyakiti kita, tapi sebenarnya Allah menyakiti kita demi kebaikan kita. Kalau kita tidak
seperti itu, mungkin kita akan semakin sakit ataupun semakin menjauh dari Allah. Allah tidak mau setiap umatnya menjauh dan menolak kasih-Nya yang senantiasa Ia tawarkan kepada kita semua. Melalui pengalaman, melalui bacaan Injil hari ini, kita begitu diingatkan bahwa kasih Allah itu sangat luar biasa. Kita sebagai umat beriman harus terbuka akan karya kasih Allah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan atas apa yang Ia berikan kepada kita. Terkadang seseorang itu bisa mengerti akan kasih Allah melalui sesuatu peristiwa yang menyakitkan, sesuatu peristiwa yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Mungkin dalam kehidupan seringkali kita itu melupakannya, terlebih kalau kita mungkin secara ekonomi lebih mapan, lebih punya jabatan. Terkadang kita semakin tinggi, semakin kaya, kita jauh dari Tuhan. Hari ini kita diingatkan bagaimana kuasa Tuhan dicurahkan kepada kita semua apabila ada iman dalam diri kita. Tuhan tidak ingin penyembuhannya menjadi pertunjukan umum dalam kisah kitab suci tadi. Hal ini juga menjadi peringatan bagi kita. Setiap kita melakukan perbuatan baik tidak perlu dipertontonkan, tidak perlu dipamerkan. Atau terkadang Tuhan itu terkesan lamban menjawab berbagai permohonan dari doa kita. Ini sebagai permenungan kita supaya kita semakin dewasa dalam iman. Untuk itu, lembutkanlah hati dan percayalah sungguh-sungguh agar kita dapat melihat dan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ini semua menjadi kekuatan kita untuk semakin yakin, semakin percaya pada kuasa Tuhan. Marilah kita akhiri permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Bapa yang penuh kasih, berkat-Mu yang hadir dalam diri kami setiap hari, kami mampu merasakan kasih yang begitu personal dengan kami. Kami mohon sertailah kami agar kasih yang telah kami terima tidak berhenti pada diri kami saja. Kasih itu dapat kami bagikan pada setiap orang yang kami temui hari ini, demi Kristus, Tuhan dan pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.